di video kali ini kita akan belajar tentang diagram keputusan untuk kuliah teori keputusan. Jadi istilah diagram keputusan ini sebenarnya bahasa Inggrisnya itu decision tree. Sama lah, diagram keputusan dan decision tree. Nah, jadi kalau sebelumnya kita sudah menemukan permasalahan, mengidentifikasi dan mendaftar beberapa list kemungkinan alternatif yang akan kita pilih sebagai solusi dari penemuan masalah tersebut, dari masalah yang sudah kita temukan. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan keputusan, mengambil keputusan dengan cara yang lebih rapi. Jadi menggunakan diagram keputusan. Nah, diagram keputusan itu apa sebenarnya? Jadi pengertiannya adalah suatu diagram yang secara sistematis dan komprehensif menggambarkan hubungan antara alternatif keputusan atau tindakan dengan kejadian-kejadian tak pasti yang melingkupi setiap alternatif dan hasil alternatif keputusan yang dipilih. Oke, jadi mungkin definisinya atau pengertiannya panjang di sini. Jadi kita let's make it simple gitu. Misalnya kita punya suatu permasalahan. Nah, suatu permasalahan itu tentunya akan berefek ke jangka panjang, ke masa depan, ke waktu yang akan datang. Nah, ketika berbicara tentang sesuatu yang akan datang atau masa depan, maka tentunya akan banyak nantinya kumpulan-kumpulan keadaan yang tidak pasti. Jadi, apapun permasalahan yang dihadapi, bukan yang dihadapi ya, yang ditemukan, pasti akan menimbulkan kumpulan keadaan tak pasti. Kenapa? Karena tadi berbicaranya selalu untuk masa yang akan datang. Jadi setiap permasalahan ada resiko untuk masa mendatangnya. Karena kita tidak tahu keadaan yang akan datang seperti apa, makanya tak pasti. Nah, tapi dalam menghadapi permasalahan, dalam mencari solusi tentang suatu permasalahan, tentunya kita juga menyiapkan alternatif pemecahan masalah. Dan alternatif itu tidak hanya satu, makanya namanya kumpulan alternatif. Nah, nanti suatu permasalahan itu akan ketemu hasilnya dengan keadaan-keadaan yang akan muncul nanti, keadaan tak pasti, dan dengan alternatif-alternatif keputusan, nanti akan disusun dengan yang namanya diagram keputusan. Nah, itu simpelnya tentang diagram keputusan. Nah, tujuannya apa? Tujuan dan asumsinya. Jadi tujuannya adalah tentunya untuk memahami kasus dan seluruh aspek yang terkait. Jadi permasalahan yang tadinya panjang ceritanya bisa disederhanakan. Disederhanakan tujuannya apa? Agar lebih jelas terlihatnya. Jadi lebih paham dan seluruh aspeknya, aspek yang berkaitan dengan masalah tersebut bisa akan lebih mudah dicerna. Kemudian adalah menggambarkan kerangka berpikir yang sistematis. Kenapa kerangka berpikir yang sistematis? Karena nantinya, ya tadi, karena di list, di daftar semuanya, resikonya, negatif positifnya, kejadian yang mungkin terjadi apa, dan alternatif solusi yang kita miliki apa, maka akan tergambar kerangka berpikir yang sistematis. Artinya harus apa dulu yang dilakukan, akan lebih sistematis. Kemudian adalah menggambarkan struktur pengambilan keputusan yang dilakukan decision maker. Berarti decision maker dalam hal ini kita yang menghadapi suatu masalah sepanjang tahapan atau urutan waktu termasuk seluruh kemungkinan keputusan dan outcome. Nah, jadi tadi seperti yang dikatakan bahwa seluruh kemungkinan keputusan alternatif itu nantinya akan didaftar dan akan tergambar nanti hasilnya seperti apa dan kita rencanakan, kita perkirakan kira-kira mana yang minim resiko. Nah, asumsinya adalah decision maker hanya mengambil satu keputusan dan setiap keputusan hanya mempunyai outcomes tertentu. Jadi ya suatu masalah pasti nanti keputusannya adalah asumsinya kita hanya ambil satu keputusan saja yang resikonya benar-benar minim. Nah, selanjutnya, jadi ini diagram keputusan. Jadi ada yang pastinya ada alternatif,
Jadi alternatif ini adalah alternatif tindakan dengan kejadian yang tak pasti. Jadi kira-kira kalau ada terjadi ini apa yang harus dilakukan. Kemudian ada nilai kemungkinan. Nilai kemungkinan ini besarnya kemungkinan kemunculan dari setiap kejadian tak pasti. Kira-kira mungkin nggak ya? Kalau mungkin kira-kira berapa persen gitu. Atau yang kedua adalah berada di luar pengendalian pengambil keputusan. Nah ini biasanya adalah kalau di luar kendali. Contoh simpelnya adalah pandemi COVID. Jadi mungkin perusahaan-perusahaan dulunya seperti perusahaan tiket pesawat tidak tidak terlalu fokus memikirkan bahwa akan terjadi pandemi, akan terjadi besar-besaran, istilahnya yang membuat pendapatannya tentu menurun drastis karena berada di luar pengendalian pengambil keputusan. Itu contohnya saja. Tapi mungkin kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi sudah diprediksi. Misal akan banyak nantinya perusahaan startup yang lainnya yang menjadi saingannya, kompetitornya. Seperti itu tentunya sudah difikirkan. Tapi misalkan untuk pandemi ini tentunya katakan diasumsikan bahwa tidak menjadi fokusnya sehingga berada di luar pengendalian pengambil keputusan. Kemudian ada hasil atau payoff atau loss. Jadi menetapkan nilai dari tiap rangkaian alternatif dan hasil, kemudian dapat dinyatakan dalam ukuran apa saja, dituliskan di ujung akhir tiap cabang pada diagram keputusan. Jadi tadi masing-masing itu dihitung peluangnya sehingga kita dapatkan hasilnya nanti, menetapkan nilai. Nah, pemilihan keputusan tadi dikatakan di awal yang meminimumkan resiko. Nah, yang meminimumkan resiko misalkan yang hasilnya adalah paling kecil, tapi tidak selalu paling kecil, bisa juga paling besar tergantung situasi dan kondisi dari permasalahan tersebut. Dapat dinyatakan dalam ukuran apa saja, tentu saja bergantung dengan masalahnya. Kalau misalnya masalahnya dengan keuangan ya dapat dinyatakan dalam ukuran rupiah katakan atau dolar. Kemudian dituliskan di ujung akhir tiap cabang pada diagram keputusan. Jadi nanti hasil itu dihitung di akhir, di setiap alternatif dan hasil tadi. Nah, notasi diagram keputusan. Jadi perlu dibedakan antara, nih ada dua hal yang berbeda. Ingat tadi adalah alternatif dan kejadian tak pasti. Jadi saat memilih salah satu alternatif yang tersedia, maka decision maker itu memiliki kendali dalam bertindak dan punya kekuasaan untuk memilih, tentu ya. Logikanya ketika kita punya permasalahan, maka kita harusnya bisa mendaftar, mengelis alternatif apa saja yang tersedia, sehingga decision maker tadi, atau si yang punya masalah tadi, memiliki kendali dalam bertindak. Jadi punya kendali, dan dia punya kekuasaan untuk memilih. Tapi saat kemunculan kejadian tak pasti yang akan menentukan hasil tadi, itu di luar diri kita yang menentukan. Jadi kejadian yang akan datang bukan kita yang menentukan, tapi dari eksternal tadi. Nah, tapi ketika memilih suatu alternatif, itu kita yang menentukan. Kita yang memilih alternatif mana saja, sedangkan kejadian tak pasti itu di luar dari kita yang menentukan. Nah, ini konsep dasarnya. Jadi ada membuat diagram keputusan tidak sembarangan. Jadi ada namanya simpul keputusan atau decision. Jadi simpulnya itu kotak persegi. Kemudian ada simpul kejadian tak pasti tadi chance berbentuk lingkaran. Kemudian ada garis penghubung atau fork. Nah, jadi ada 3 komponen. Nah, ini tahapannya. Tahapannya sebelum kita masuk ke gambar diagram keputusan, ini tahapannya adalah definisikan dan rinci masalah secara jelas. Ya, tadi kita punya suatu permasalahan besar, didefinisikan dan dirincikan. Kemudian gambarkan struktur dari pohon keputusan, tentukan nilai payoff dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan, tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan keputusan, dan selesaikan masalahnya dengan menghitung expected value. Nanti baru kita yang dipilih adalah masalah dengan expected value yang terkecil atau bisa juga kemungkinan yang terbesar. Misal yang terkecil kalau misalnya berbicara tentang resiko. Kalau yang terbesar misalkan permasalahannya adalah untuk mencari keuntungan, maka kita pilih alternatif yang menghasilkan keuntungan yang paling besar tentunya. Jadi tergantung kondisinya, tidak selalu yang paling kecil. Nah, beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kumpulan alternatif dan kejadian pada tiap simpul harus bersifat collectively exhaustive.
Kemudian gambarkan kejadian-kejadian keputusan secara kronologis. Yang terakhir adalah 2 atau lebih simpul kejadian yang tidak dipisahkan oleh simpul keputusan dapat ditukar urutannya. Contohnya adalah, jadi di sini tadi ada simpul keputusan atau decision-nya, kotak. Kemudian cabang kejadian tak pastinya itu adalah lingkaran. Misalnya, ini simpul keputusannya, kejadian tak pastinya adalah investasi. Nah, investasi kalau sukses, maka kita akan mendapatkan keuntungan besar. Kalau gagal, kita mendapatkan kerugian. Sedangkan kalau yang alternatif kedua, kita tidak investasi, maka investasi dengan yang hasilnya adalah investasi dengan resiko kecil. Jadi yang mana yang dipilih, keuntungan besar kah, kerugian kah, atau investasi dengan resiko kecil? Nah, nanti ada keluar hasilnya nanti. Tergantung perhitungan payoff-nya tadi dan expected value-nya. Jadi ini contoh saja, contohnya. Kemudian contoh 2, misalnya ini simpul keputusan decision note-nya. Kemudian beli sekarang atau beli besok. Nih, misalkan lah kita beli apa ya? Beli minyak misalnya, mungkin kita membeli minyak, beli sekarang 14.000, tapi kalau kita beli besok, nah tiba-tiba ada suatu kejadian yang tak pasti, maka kalau harganya turun, ini peluangnya 0,5, harga naik peluangnya 0,5, harga turun, kalau dia harga turun, maka kita bisa 10.000 harganya, tapi kalau naik bisa jadi 20.000. Nah, jadi kita pilih yang mana? Kita pilih dengan beli besok tapi harga turun gitu. Misalkan kalau dilihat maka 10.000 di sini. 0,5-nya dapat dari mana? Ini perhitungan peluang sederhana saja karena ada dua kemungkinan dan diasumsikan bahwa dua-duanya memiliki peluang yang sama, makanya sama-sama 0,5. Nah, jadi kita pilih yang mana? Expected value beli besok itu, jadi ini belum expected value-nya. Jadi expected value beli besok adalah peluangnya dikalikan nilainya tadi. 0,5 kali 10.000 ditambah 0,5 dikali 20.000. Jadi pilih mana? Kan ada dua alternatif nih, beli sekarang atau beli besok. Kalau beli sekarang ya langsung ya tadi 14.000. Tapi kalau beli besok karena ada dua alternatif, ternyata adalah 15.000. Jadi mending yang mana? Beli sekarang atau beli besok? Oh ternyata expected value-nya ya karena kalau kita mau beli minyak cari yang murah, katakan kasusnya pembelian minyak, maka mending kita beli sekarang karena expected value-nya adalah 14.000 gitu. Nah, jadi itu contohnya, contoh sederhananya. Nah, silahkan nanti kalian implementasikan dengan permasalahan-permasalahan yang sudah kalian temukan dan dibuat diagram keputusannya. Untuk peluangnya bisa diasumsikan sendiri, kemudian juga dihitung expected value-nya sehingga dapatlah nanti hasilnya seperti apa. Oke, untuk video ini, jadi slide bahan ajar ini juga dibantu oleh rekan asisten saya, itu Yuven, kemudian Elizabeth, dan Syarifah Syahbanu. Terima kasih. Selamat mencoba.